اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال المرتهن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Niat saya buat dia disuruh tausiah. Ini bukan tausiah, ini obrolan biasa. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa afhamana bisyari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Saiful dan juga Bapak Suhendi. Kalau saya dulu manggilnya Bajai, masih dipanggil Bajai ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Yang saya hormati Bapak Lurah Padurenan, yaitu Bapak Rali, senior saya dulu, sekarang juga masih senior, sama-sama asli Alas Tua. Yang saya hormati para Ustadz Muhammad Hilal, kemudian Ustaz Amin Heri, ini kawan saya seperjuangan, teman main, orang dulu bilang teman ngebolan, ya, seangkatan dengan saya. Dan juga Ustaz Saiful, yang kami hormati juga guru saya yang mulia Ustaz Mahmud, Amin Mahmud. Sekarang alhamdulillah beliau yang mengajarkan saya sehingga saya bisa mengerti baca tulis Al-Quran, mobil khusus. Waktu itu kurang lebih tahun 86 kurang lebih ya, tahun 1986 saya berguru dengan beliau. Dan juga mobil khusus yang kami hormati orang tua saya Bapak Abdul Mukti, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ustadz Marhaban selaku tokoh masyarakat, dan adik saya Ustadz Andi, Bapak Sepuh kita Bapak Risim, Bapak Manta, dan juga Bapak Wirta Peok, dan seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nggak apa juga kalau disebutin satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan qudrat Allah, kita dipertemukan di rumah keimanan Sahibul Musibah, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah khususnya kepada beliau, pada ibunda kita tercinta yaitu almarhumah Ibu Sainah bin Sayyad,
Dan pada kesempatan ini mari kita khususkan baca Fatihah, mungkin yang disertakan yang kesekian kali. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian salawat serta salam semoga melimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hatta yaumil akhir, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat beliau, umat pilihan beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam yang saya sampaikan pada malam hari ini, walaupun tadi katanya tausiah, tapi saya pikir ini bukan tausiah, obrolan biasa yang mudah-mudahan untuk menasihati khususnya diri saya sendiri. Kalau kita kaji bahwasanya dengan kematian ini merupakan nasihat bagi kita semua. Kalau kita ingat ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal lah datang menjemput mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunda-nunda, yang tidak bisa mengakhir-akhirkan, atau yang tidak bisa lebih mendahului. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita yang baru saja meninggalkan kita, marilah kita renungkan, mudah-mudahan banyak pelajaran khususnya bagi kita, khususnya bagi keluarga besar, wabil khusus bagi Ananda, Bapak Suhendi dan juga abang kita yaitu Bapak Saiful. Mudah-mudahan ini termasuk apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa setiap manusia itu meninggal dunia kecuali ada 3. Di antaranya adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Mudah-mudahan beliau ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan khususnya bagi almarhumah walaupun sudah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan khususnya bagi keluarga besar, dan khusus lagi kepada Bapak Saiful dan juga Bapak Fendi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat di dalam satu kitab yang merupakan karangan ulama besar, kitab Ruh. Di sana dinyatakan bahwa ketika manusia dimakamkan, ditinggal oleh orang yang memakamkan itu beberapa langkah, ada yang menyatakan sampai dengan 7 langkah, kemudian datanglah malaikat. Siapa yang bertugas malaikat di dalam kubur? Yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Disitulah malaikat bertanya, paling tidak sedikitnya ada 6 pertanyaan. Dari 6 pertanyaan ini bisa kita renungkan. Apa pertanyaan yang pertama? Man rabbuka? Apa artinya siapa? Siapa Tuhanmu? Mungkin bisa saja kalau kita saat ini kita hafalkan siapa Tuhan, sampai dengan kita meninggal dunia bisa hafal, tapi ketika kita sudah ajal kita dijemput oleh Allah, apa kita bisa hafal? Tidak bisa menjamin. Betul nggak? Namun apa yang bisa menjamin itu? Amal ibadah kita, itulah yang bisa menjawabnya. Man rabbuka, pertanyaan ini memang mudah kalau kita lihat dari segi bahasanya. Man rabbuka, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Tapi walaupun kita hafal setiap hari, setiap saat, tapi amal ibadah kita semakin jauh kepada Allah, maka jangan kita sangka, jangan kita kira kita bisa menjawab pertanyaan tersebut di alam berikutnya. Yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah dalam kehidupan kita ini kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita ingat dengan Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kau kepadaku, adkurkum, maka aku akan ingat. Dibantu oleh Allah ketika menjawab pertanyaan daripada malaikat tersebut. Man rabbuka? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dari itu, sejak dunia ini, mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, man nabiyyuka? Siapa nabimu? Maka ketika kita di dunia ini kita tidak
lupa dengan Rasulullah. Salawat yang selalu kita baca dalam sehari semalam, sudah kita sholat, dibaca tahiyat, bahkan menjadi rukun. Ketika kita tidak baca, maka itu dinyatakan sholat kita tidak akan sah. Tapi tidak hanya saat kita melaksanakan sholat kita baca sholat kepada Nabi, tapi di luar kita pun, di luar sholat pun mari kita rutinkan. Karena kalau kita bersolat kepada beliau, itulah yang akan menjadi penolong bagi kita. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, Allah saja dan malaikat saja itu bersolawat kepada Nabi. Maka kita selaku muslim, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita bersolawat kepada Nabi supaya kita nanti di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti mudah dengan lantang kita menjawab, man nabiyuka? Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah, ma imamuka? Apa imam? Siapa imam? Siapa imam? Mau jawab apa kita? Apa imam kita? Ketika kita di dunia ini kita bisa amalkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, itulah nanti akan menjawab. Maka ketika ada pertanyaan tersebut, Al-Qur'anu imam, Al-Quran itu adalah imam. Makanya tidak heran ketika Rasulullah Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, membaca Al-Quran tersebut. Karena itu mudah-mudahan ketika di alam barzakhnya ada pertanyaan siapa, apa Tuhan, yaitu Al-Quran, kita bisa jawab dengan lantang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi pertanyaan, aina kiblatuka? Di mana kiblat? Di mana kiblat? Maka lantang dijawab, Ka'bah tu kiblat. Ka'bah itu adalah kiblat. Maka dari itu ini apa? Ketika kita di dunia, hendaklah kita tidak melupakan yang namanya sholat. Ka'bah itu menjadi kiblat kita dalam kita mengamalkan sholat. Kalau kiblat kita yang ada di kita di Indonesia ini ada di sebelah barat, maka kiblat kita mengarahnya ke barat. Bukan berarti kiblat kita ke barat. Sebaliknya juga orang yang ada di sebelah barat, kiblatnya ada di sebelah timur, maka sholatnya menghadap ke timur, menghadap kiblat. Maka kiblat itu menjadi sentral ibadah kita. Karena itu paling tidak dalam sehari semalam ini 5 waktu, mudah-mudahan tidak bisa kita lupakan dan selalu kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu kita menghadap kiblat, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi pertanyaan yang timbul yang didatangkan oleh malaikat tersebut, malaikat munkar dan nakir. Di antaranya juga adalah, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Maka dengan lantang bagi orang yang selama di dunia dia bersaudara dengan sesama muslim, maka insya Allah nanti akan lantang ketika di alam barzakh menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Man ikhwanuka? Al muslimuna wal muslimat ikhwani, yaitu muslimin dan muslimat itulah saudara-saudara. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah antara yang satu dengan yang lain, wabil khusus antara saudara, wabil khusus lagi antara saudara dalam satu keluarga, mari kita arah persaudaraan kita. Karena ini pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alim billah aina ma tuqifu illa bihablillah wa hablin minan nas. Mana saja mereka akan di mana saja mereka akan diberi kehinaan oleh Allah, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada agama Allah dan juga berpegang teguh antara sesama manusia. Artinya apa? Di situ ada 2 hubungan yang harus kita pegang erat. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan kita antar sesama manusia, antar saudara. Maka mudah-mudahan dengan akurnya antara kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya, dengan saudara sekandung, dengan saudara yang ada di tetangga kita, dengan saudara yang seluruh kaum muslimin dan muslimat, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan nanti yang disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir dengan lantang. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan nasihat kepada jamaah sekalian, tapi mengingatkan kepada diri saya, marilah selama kehidupan di dunia ini, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita mendekat Allah, kepada Allah, kita jalankan kewajiban-kewajiban kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun memanggil kita dalam keadaan siap. Amin ya Rabbal alamin. Karena kalau ditanya siap nggak siap, siapa yang siap meninggal? Ya. Karena pada saat kapanpun, ya, dimanapun, usia berapapun, itu akan dipanggil Allah ya jadi. Tidak bisa ada yang menolak, tidak ada bisa yang mengakhir-akhirkan. Usianya sampai 100 tahun, bahkan ada yang baru keluar di dunia ini langsung dicabut oleh Allah. Karena itu kapanpun, dimanapun, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap menghadapi yang namanya kematian tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita dengarkan bersama-sama nasihat